Oke, selamat pagi. Om Bas Viral sekarang berada di tempat sekretariat DPW PSI, Partai PSI, yang dimana Om Bas ini senang ketemu dengan salah satu sosok ketua DPW yang sangat saya kagumi, dan dia adalah eh, salah satu yang cukup apa ya, kalau mau dipikir orang ini sangat humanis banget. Nah, langsung aja kita perkenalkan ketua kita. Pak Ketua boleh perkenalkan, saya Om Bas Viral. Terima kasih Om Bas. Ya, ini luar biasa Om Bas bisa berkunjung ke kantor DPW kami, DPW PSI Provinsi Sulawesi Selatan yang letaknya di Jalan Gunung Buah Karang nomor 37. Nah, ini markasnya DPW PSI, di mana disinilah kita menggodok, pengurus-pengurus menggodok bacalek-bacalek baik di tingkat provinsi maupun di tingkat kabupaten kota. Khususnya provinsi yang jumlah calegnya ada 85 orang di 11 dapil di Provinsi Sulawesi Selatan. Maka disinilah kejelian bacalek, kejelian bapilu untuk merumuskan siapa-siapa nanti yang akan bertarung nanti di pemilu 2024. Tentu semua itu tergantung dari bagaimana Bapilu menggodok bacalek-bacalek yang telah mendaftar di PSI Provinsi Sulawesi Selatan. Dan khususnya bacalek-bacalek yang masuk ke dalam daftar bacalek Provinsi Sulawesi Selatan, di sini banyak juga mantan-mantan anggota DPRD Provinsi Sulawesi Selatan yang bergabung, bahkan partai-partai yang ada di Sulawesi Selatan ini juga banyak yang bergabung di Partai PSI. Seperti saya sendiri mantan anggota DPRD Provinsi Sulawesi Selatan dari Partai Hanura, dan jabatan terakhir di Partai Hanura adalah Sekretaris DPD Provinsi Sulawesi Selatan. Saya bergabung di Partai PSI ini, saya merasakan PSI ini menjadi partai yang terbuka dan tidak ada faksi-faksi di dalam yang terjadi. Apalagi Partai PSI ini kan terkenal dengan partai milenial ya, partai yang pengurusnya banyak milenial di seluruh tingkatan. Nah, tentu harapannya PS ini punya target untuk pemilu 2024. Kita berharap PSI mempunyai anggota DPRD di Provinsi Sulawesi Selatan. Ya, kita berdoa dan kita targetkan, kita maksimalkan caleg-caleg yang akan duduk nanti. Bahkan kita punya target bisa satu fraksi di DPRD Provinsi Sulawesi Selatan. Dan ini bagaimana kejelian menempatkan para caleg di setiap dapil yang akan kita rumuskan nantinya. Dan dalam waktu dekat ini kita akan plenokan, kemudian kita persiapkan untuk pendaftaran di KPU Provinsi Sulawesi Selatan. Dan perlu juga diketahui bahwa apabila nanti anggota DPRD terpilih ya di setiap tingkatan, baik itu di DPR RI, DPR provinsi maupun di DPRD kabupaten kota, apabila ada kursinya, maka anggota DPRD di setiap tingkatan itu tidak ada pemotongan kontribusi ke partai. Jadi murni penghasilan yang diperoleh atau gaji yang didapat dari DPRD itu full untuk yang bersangkutan, anggota DPRD yang terpilih nanti. Partai tidak ada potongan, tidak memotong gajinya menjadi milik partai. Itu adalah salah satu bentuk pendidikan politik juga kepada anggota DPRD terpilih, bahwa kita ini memang punya tagline partai anti korupsi. Jadi kalau partai kita sendiri memotong gajinya anggota DPRD, itu membuat mengajarkan kepada para anggota DPRD untuk mencari lagi tambahan yang di luar dari gajinya. Kita berharap anggota DPRD terpilih nantinya tidak korupsi dan harus kritis mengawal APBD di setiap tingkatan, baik itu di DPR RI, di tingkat nasional, kemudian kalau di provinsi ada APBD provinsi, di tingkat kabupaten kota ada DPRD
ada APBD kabupaten kota. Tentu harapannya PSI harus memberikan warna ya, memberikan warna kepada masyarakat di Provinsi Sulawesi Selatan bahwa Partai PSI ini adalah solusi partai masa depan. Kita berharap Partai PSI bisa menjadi partai besar dan harapannya masyarakat bisa menjadi pilihannya nanti pada pemilu tahun 2024. Mungkin itu dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Salam. Oke, itu tadi arahan yang diberi sama Pak Ketua, bagaimana sebenarnya SP itu partai berkarya yang betul-betul untuk bersaing nantinya di tahun 2024 ini, partai PSI ini. Nah, kita kan tentunya tokoh-tokoh caleg nanti ini pasti mintalah, karena beliau ini kan biar bagaimana pengalamannya itu untuk terkait masalah politik itu kan cukup bagus juga. Nah, mungkin ada saran nih, tips-tips apa nih sebagai tokoh-tokoh caleg yang nantinya ikut berpartisipasi di dalam dalam masalah politik ini. Mungkin beliau bisa nanti kasih masukan kita ya. Kita mau dengar nih seperti apa imbuannya beliau. Boleh Pak Ketua, Ya. dimasukkan. Jadi para bacalek yang akan diputuskan nanti oleh Partai PSI di tingkat provinsi maupun di tingkat kabupaten kota, tentu harapannya dalam bertarung nanti kita bertarung secara sehat ya, kemudian kita bertarung secara maksimal ya, maksimal dalam arti kita harus punya kekuatan finansial terutama, karena tidak gampang untuk menjadi caleg, pembiayaan begitu besar untuk membiayai setiap kegiatan-kegiatan. Kemudian yang kedua, kita harus banyak bersentuhan langsung ke masyarakat, turun langsung ke masyarakat. Itu yang terpenting sebenarnya. Kita mendatangi para tokoh-tokoh masyarakat ya, tokoh agama ya, dan tentu tidak terlepas juga kita datangi membuat satu kegiatan-kegiatan sosial seperti itu. Jadi tentu ini yang akan nantinya kita bisa kerja-kerja maksimal, kerja-kerja cerdas dan tepat sasaran. Dan tentu setiap bacalek ini juga harus membuat mapping pemenangan ya. Jangan sampai nanti dalam satu dapil basisnya titik yang sama dengan teman-temannya dalam satu dapil. Nah, supaya kursi kita bisa peroleh di DPRD provinsi maupun DPRD kabupaten kota, maka penyebaran suara itu paling penting sebenarnya. Itu yang harus dikerja mulai dari terdaftar sebagai caleg sampai nanti masuk di dalam tahapan kampanye yang sudah diatur oleh KPU. Begitu. Terima kasih. Oke, itu tadi salah satu tips yang cukup bagus. Mudah-mudahan sangat bermanfaat buat tokoh-tokoh para caleg ini ya. Mudah-mudahan untuk kedepannya kita semua dalam bertarung, tetapi dalam satu prinsip kita selalu naturalnya positive thinking aja. Oke, thank you. Assalamualaikum.